الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحانه وتعالى وأشهد لا إله إلا الله وحده صلى الله عليه وسلم عبده وعز جده وتعالى لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah alladzi ja'alana mudafa'atan li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hadana siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yada'u ilayhi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين تهذبت قلوبهم واتخذت قلوبهم وكانوا لا المنصورين. أما بعد يا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي تقوى الله وقال المتقون. وبقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمd. Hadirin jamaah salat Id rahimahullah. Hari ini alhamdulillah kita telah memasuki pergantian bulan, masuk bulan Syawal. Setelah kita mengikuti puasa Ramadan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, mudah-mudahan mampu menerima semua ibadah kita. Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita. Minal aidi wal fajri. Semoga kita menjadi orang yang kembali. Semoga kita menjadi orang yang menang. Kenapa disebut kembali? Karena orang yang dipertemukan Idul Fitri saat ini, karena kita telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kita untuk mengisi, memaksimalkan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan hari ini kita insya Allah telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. 1 bulan kita telah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, dengan seluruh hati kita penuh keimanan. Oleh karenanya kita harus kembali
Hadirin jamaah rahmatullah. Lalu kenapa kita dikatakan menang? Menang karena kita telah bulan penuh telah menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam segala sesuatu yang bisa membatalkan, memundurkan ibadah kita. Kita mampu lalu mudah-mudahan kita mampu menguasai hawa nafsu. Oleh karena itu menang wal faizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki bulan Syawal. Bicara Syawal, para ulama ini mendefinisikan ada 3 sudut pandang. Yang pertama, Syawal disebut iltah meningkat, peningkatan. Jadi kita yang hari ini bertemu bulan Syawal setelah melalui ibadah Ramadan, setelah melalui pemberian selama bulan Ramadan, setelah melalui pendidikan selama 1 bulan Ramadan, tentu Allah sangat berharap kita ini mempunyai peningkatan. Apa yang meningkat? Pertama, keimanan, keyakinan, yakin kepada apa yang dijadikan Allah akan hidup. Nah, semakin tambah taat kepada Allah, hasil pemberian dalam bulan Ramadan kita semakin dekat kepada Allah. Yang pertama, meningkat dari keimanan. Lalu yang kedua, apa yang pertama? Ibadah. Setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, tentu harus berbeda. Kita harus terus meningkat ibadah kita. Sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Lalu yang ketiga, apa lagi yang harus meningkat? Amal soleh, amal kebagusan. Dalam kehidupan kita sehari-hari harus ada beda. Dan yang paling penting setelah Ramadan meninggalkan kita ini harus ada peningkatan akhlak, perilaku, karakter. Ini menjadi lebih baik. Yang awalnya cuma marah bisa menjadi orang keras, memukul, setelah Ramadan merangkul, suka mengejek. Ramadan selesai karena kita berbagai macam ibadah tidak ada mengejek, tetapi mengajak untuk arah baik. Pembenci menjadi penyayang, pendengki menjadi pemaaf, dan seterusnya. Sehingga suksesnya Ramadan ini akan tambah bukan karena kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, bukan, tetapi ketika Ramadan telah usai
yang akan bisa kita perlihatkan, yang akan bisa kita lihat. Berhasilkah Ramadan kita? Berhasilkah kegiatan kita selama bulan Ramadan? Para ulama menyebutkan kun robbaniyah wala Ramadaniyah. Jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan, Allah Tuhan. Jangan jadikan Ramadan sebagai dasar. Mau beribadah karena Ramadan, mau yang mulai karena Ramadan, mau bersedekah karena Ramadan, apakah tidak baik-baik, tetapi belum pada posisi yang hakiki. Yang seharusnya adalah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu karena roh, karena Allah, lillah. Sholat tarawih kita lakukan untuk mendapatkan ridho. Ya mulai untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama bulan ini akan benar-benar menghasilkan dan menjadikan dia tadi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ini rahimahullah. Kalian semua adalah makna Allah adalah tidak baik permulaan yang baik untuk segala sesuatu. Memulai dari sesuatu baik di bulan Syawal. Siapapun yang kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, kapan waktunya? Yang tepat ketika di bulan Syawal. Kita mengajar baik ketika kita mulai di bulan Syawal. Memulai pekerjaan saya ketika memulai bulan Syawal. Mumpung masjid baru, silakan mulai bulan Syawal isi kegiatan semaksimal mungkin. Awal saja adalah Syawal. Maaf, mungkin selama ini tidak lapor, tidak akrab dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Kita awali dengan saling memaafkan di bulan Syawal saatnya untuk memulai. Bila dan semuanya untuk memulai sesuatu yang baik. Syawal. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lalu mana kita Syawal adalah istimrar. Istimrar itu adalah berkelanjutan. Istiqamah. Allah sangat berharap kepada kita setelah Ramadan ini kita lanjutkan kegiatan-kegiatan yang baik yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan untuk dilanjutkan. Kita baru melaksanakan ibadah wajib puasa itu benar. Mari kita lanjutkan puasa sunnah, puasa Syawal 6 hari. Barang siapa puasa Syawal 6 hari, maka Allah akan memberikan pahala sama puasa selama 1 bulan. Lanjutkan. Jadi istiqomah apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jangan sampai karena
benar-benar kita adalah orang yang baru itu adalah ketika kita dipertemukan dengan Ramadan, manakala meninggal kita tidak bermakan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan kita selama bulan Ramadan. Inilah manusia yang paling berugi ketika kita memperbaiki kedudukan dan kita memperbaiki Ramadan sebagai dan apa? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Makasih Allah ini rahimahullah. Tiga diri para ulama menyatakan untuk bisa satu istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Ya, buah ilmu itu adalah buahnya itu adalah istiqomah. Jadi buah ilmu adalah buahnya istiqomah. Maka disebutkan setiap manusia itu akan menuju kepada orang-orang yang lain. Tetapi bukan semua orang berilmu tidak punya potensi. Ada orang yang berilmu masih punya kemungkinan kecuali orang yang beramal. Ternyata orang yang beramal masih punya potensi, punya kemungkinan kecuali orang yang ikhlas menjalankan amalnya. Dan orang yang ikhlas menjalankan amal ibadah ini ternyata juga punya potensi, punya kemungkinan rugi kecuali orang yang istiqomah terus secara kontinu terus melakukan amal yang ibadah berdasarkan ilmu. Itulah pentingnya istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah 9 ayat nomor 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka lain itu orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhanku adalah Tuhan, menunjukkan keyakinan mereka beriman kepada Allah, mereka yakin kepada Allah, lalu diberikan rumah taqamu. Setelah yakin kepada Allah, rumah taqamu, selanjutnya kemudian dia beristiqomah. Istiqomah kontinu. Lalu di dalam Al-Quran iman dan amal ini seolah-olah tidak berpisah. Iman amal selalu berkaitan. Ada beberapa bahasa iman terus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawakkalu. Iman, amal soleh ini selalu berkaitan. Setelah kalimat iman pasti kalimat amal. Ini bukti bahwa iman itu adalah orang yang beramal karena dia beriman. Maka dia beriman, kemudian dia beramal,
dan rangkaian juga istiqomah. Lalu ayat tersebut berikutnya adalah kata selalu alaikum malaika, orang yang mampu istiqomah maka bukan main-main akan ada malaikat turun selalu alaikum malaika untuk membersamai, mendampingi bersama orang-orang yang mampu melaksanakan istiqomah. Allah ta'awudu wa la tahzanu, orang-orang yang istiqomah hidup tegak di jalan Allah. La ta'awudu wa la tahzanu, susah orang tegak. Ada satu pertanyaan, lalu bagaimana kita bisa istiqomah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beberapa agar kita mampu istiqomah. Jadi setelah kita mengambil kegiatan apa saja kita laksanakan dan kita maksimalkan dalam waktu nanti akan istiqomah. Itu antara pertama dengan cara menambahkan ilmu, pahamkan, belajar dan belajar. Mohon maaf, belajar kita mau ujung-ujung ngasih pada ini kerjanya apa? Mau ini sekaligus upaya kita untuk mengistiqomahkan kita malam untuk berjamaah setelah itu lanjut ngaji bersama. Bagus. Semakin mengerti, semakin tahu, maka insya Allah akan semakin istiqomah. Orang yang dunia ilmu, akhirat ilmu, dunia akhirat kemudian kedua-duanya. Tetapi manfaat dunia ini bukan ilmu belajar dan namun tidak ada batas belajarnya. Kapan pun, di mana. Yang kedua, cari lingkungan atau sahabat komunitas yang baik. Ini lingkungan komunitas teman ini sangat berpengaruh. Sudah baik-baik ternyata salah selesai salah bertempat karena tempatnya salah tidak lagi masjid. Ini banyak dari sahabat orang-orang yang mudah, orang-orang yang memfollow, pilih, memfollow siapa orang itu, baik atau justru alhamdulillah bisa memberikan. Ini yang sudah jadi lingkungan sahabat. Lalu yang ketiga, bukan pelan-pelan
meninggalkan maksiat. Semakin kita tersebut taat pada Allah, kemaksiatan akan semakin. Ini tahapan penting yang juga kita lakukan agar kita istiqomah. Lalu yang keempat adalah pastikan juara. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hadirin, dunia ini bukan tempat hidup. Jadi bukan tempat tinggal kita. Tapi dunia ini akhirat, tempat tinggal kita. Jadi kalau kita bukan tempat tinggal kita tinggal pada saatnya. Ini adalah tempat meninggal. Jadi hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk masa hidup. Hidup ini bahagia. Siapa bahagia? Justru mati itu adalah merupakan awal dari kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya itu diawali dengan mati. Dan kita tahu setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan. Yang pertama alam roh, yang kedua alam hakiki. Setelah itu kita dilahirkan, yang ketiga alam dunia. Kita ini baru di tahapan ketiga dari 12. Setelah itu yang keempat alam subur, yang kelima alam kiamat, yang keenam alam dibangkitkan, yang ketujuh alam dikumpulkan, mahsyar, yang kedelapan akan ditimbang orang kita, yang kesembilan dihisab alam penghitungan, yang ke-10 alam diberikan syafaat pertolongan, yang amal baiknya banyak insya Allah kita akan bisa mendapatkan. Masih ada kesempatan lagi syafaat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-11 alam perjalanan siratal mustaqim, dan yang terakhir adalah akan berubah surga. Ini Allah kita semuanya bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam Quran yang ke-8 yang kita jawab bahwa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan untuk bagaimana kita selama ini. Yang kedua, Allah yang mengumpulkan dari ya Amin. 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 Amin.